Mau tanya Pak Pendeta, kalau Tuhannya manusia, sebelum Yesus lahir siapa Tuhannya? Terima kasih. Maka dia sebagai Allah itu sudah dari kekal. Lalu karena mau menjadi manusia, maka dia perlu datang dan lahir sebagai seorang manusia. Maka dalam proses itu dipinjamlah rahimnya Maria, supaya dia lahir sebagai seorang manusia, tapi tanpa kehilangan kealahannya. Kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Kita masih membahas tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan. 60% Kristen di Indonesia ini masih ragu, apakah Yesus ini benar Tuhan atau Yesus ini hanya utusan? Jemaat dari Pendeta Esra Soru mengajukan pertanyaan, sebelum Yesus lahir, siapakah Tuhannya umat Kristen? Pendeta ini dengan percaya dirinya mengatakan, Yesus ini dari dulu sudah menjadi Tuhan, tapi Yesus ini mau menjelma sebagai manusia. Tujuan Yesus ini menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Di sini mantan birawati membongkar, kapan Yesus ini diangkat menjadi Tuhan? Hasil perdebatan birawati ini dengan dosennya, akhirnya birawati ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu. Silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silakan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Maka dia pun bertanya, apa maksud Anda? Saya katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Maka ada manusia yang dilahirkan setahun yang lalu. Sampai 100 tahun kemudian, ternyata dia tetap manusia. Bahkan sampai kiamat pun manusia tetap manusia. Tidak ada satu manusia pun yang mampu mengubah dirinya menjadi Tuhan, dan Tuhan tidak boleh dipersamakan dengan manusia. Malamnya saya ngaji lagi, dan hari-hari berikutnya saya dialog lagi, saya diskusi lagi. Saya pernah menyatakan juga, Pater, siapa yang melantik RB? Saya ditertawakan kali ini. Bagaimana mungkin seorang biarawati nggak ngerti siapa yang melantik RB? Maka saya jawab, sebetulnya saya mengerti. Maka kemudian dia baru terhenyak, dia kaget sekali. Apa sih maksud Anda? Dia tanya. Coba menurut Anda siapa? Coba silakan jawab. Bertubi-tubi saya digitukan. Dan kemudian saya katakan, Pater, kalau menurut saya yang melantik RW pasti eselon di atasnya, lurah ataupun kepala desa. Kalau sampai ada RW dilantik oleh RT, maka jelas pelantikan itu tidak sah. Demikian pula ada 100 orang kopral bermusyawarah untuk mengangkat salah satu teman mereka menjadi seorang jenderal. Walaupun yang melantik 99 orang, tetap saja pelantikan itu tidak sah. Apa maksud Anda? Dia tanya. Maka saya katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari mantan birawati ini. Kapan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan? Ternyata Yesus diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325. Hasil berdebatan birawati ini dengan dosennya, akhirnya birawati ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Pendeta Esra Soru terkait dari pertanyaan jemaatnya. Sebelum Yesus lahir, siapakah Tuhannya orang Kristen? Jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Esra Soru. Selamat menyaksikan. Mau tanya Pak Pendeta, kalau Tuhannya manusia, sebelum Yesus lahir siapa Tuhannya? Terima kasih. Yesus itu aslinya adalah Tuhan. Aslinya adalah Allah sendiri. Ya.
Jadi kalau dia memang Allah sendiri, ya dia sudah ada sebelum dia lahir. Waktu dia lahir itulah dikasih nama Yesus. Nah, berarti dia sebenarnya sebelum lahir sudah ada. Terus kenapa mesti lahir? Ya karena dia sedang menjelma, sedang berinkarnasi. Maka dia sebagai Allah itu sudah dari kekal. Lalu karena mau menjadi manusia, maka dia perlu datang dan lahir sebagai seorang manusia. Maka dalam proses itu dipinjamlah rahimnya Maria, supaya dia lahir sebagai seorang manusia, tapi tanpa kehilangan kealahannya. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Esra Soru terkait dari pertanyaan jemaatnya. Sebelum Yesus lahir, siapakah Tuhannya umat Kristen? Pendeta ini dengan percaya dirinya mengatakan sebelum Yesus lahir, Yesus ini sudah menjadi Tuhan. Tapi Yesus ini mau menjelma sebagai manusia. Tapi kalau kita memperhatikan ayat-ayat di dalam Alkitab, di dalam bahasa aslinya, Yesus itu tidak pernah disebut Tuhan. Yesus itu hanya disebut Tuhan dan utusan. Tapi dari kata Tuhan dan utusan ini mereka ubah menjadi Tuhan. Silahkan dicek apakah benar yang saya katakan ini. Karena di dalam bahasa aslinya, Yesus itu disebut Kurios. Arti dari Kurios ini adalah Tuhan. Arti dari Theos adalah Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah disebut Theos. Mantan birawati mengatakan Yesus ini diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325. Di mana ada ayat mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Tidak satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi ayat Alkitab mengatakan, Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Yesus mengatakan dia ini utusan untuk kaum Bani Israel. Yesus tidak pernah mengatakan dia ini Tuhan untuk kaum Bani Israel atau Tuhan untuk alam semesta. Jadi kepada teman-teman di sini, kita ciptakan untuk menggunakan akal dan pikiran kita, apakah ini benar atau tidak. Bukan kita merendahkan agama Kristen, justru kita sayang kepada orang Kristen. Jadi kepada teman-teman di sini, mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.